Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan pada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan kepada para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Juga moga-moga keberkahan dan syafaat kelak juga akan Allah berikan juga kepada pengikutnya ya sampai dengan eh, akhir zaman di yaumil kiamah kelak. Baik, jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Semoga eh, ayat-ayat yang dengan tulus, dengan sungguh-sungguh kita pelajari ini, Allah kiranya memberikan ilmu, hikmah kepada kita, sehingga kita akan semakin eh, menjadi orang-orang yang baik, insya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan ya kajian surah Al-Baqarah. Sekarang ini adalah eh, masuk di ayat, sebentar ya. Ya, kita sudah eh, insya Allah kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran. Kita masuk di surah Al-Baqarah mulai dari ayat 110 ya. Sengaja kita eh, pelan-pelan ini mentadabburi Al-Quran secara apa ya, secara urut ya dari surah Al-Baqarah. Karena begitulah mushaf Utsmani yang resmi yang kita baca adalah memang dimulai dari surah Al-Fatihah kemudian surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya wa aqimus shalata wa atuz zakah, dan laksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan segala kebaikan, segala amal soleh yang kamu kerjakan untuk dirimu, tajiduhu indallah, ya, kamu akan mendapatkannya, kamu akan memperoleh pahala dari perbuatan baik itu, dari kebaikan yang kalian kerjakan itu di sisi Allah. Sungguh innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui, Allah teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Ayat ini mudah sekali kita pahami karena memang Al-Quran tentunya sangat mudah untuk dipahami. Pemahaman umumnya jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, terutama orang-orang yang beriman, kaum muslimin, untuk apa ya? Untuk menjalani ya, untuk menunaikan, untuk menempuh jalan, yaitu jalan yang telah dipilih untuk mereka, yaitu beribadah dengan ikhlas, beribadah dengan tulus, beribadah dengan tunduk patuh kepada Allah. Ya. Dengan apa? Yaitu dengan ikhlas dan dengan sungguh-sungguh, terutama adalah melaksanakan sholat dan berzakat, ya. Berinfak. Ya. Jadi ibadah yang utama ini, ya, yang tidak boleh
ditinggalkan, yang tidak boleh dilupakan. Dan inilah yang membedakan antara orang mukmin dan orang tidak beriman. Orang muslim dan bukan muslim itu adalah bentuk ketundukan. Islam itu kan tunduk, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, baik dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan tidak tenang. Ya. Jadi wa aqimus shalah, dirikan salat. Jadi wa aqimus shalah itu sebetulnya memang di terjemahan dikatakan laksanakan sholat, tapi sebetulnya yang penting yang sebenarnya adalah dirikanlah sholat. Ya. Karena kalau laksanakan sholat itu yang penting sudah melaksanakan. Tapi kalau yang namanya mendirikan sholat, ya, kalau hakim itu mendirikan, ya, mendirikan itu ya kita harus merawatnya, ya. Kita harus bersungguh-sungguh, kita harus terus memperbaiki. Namanya juga mendirikan ya, mendirikan bangunan misalnya, itu kan lama selesainya. Kemudian supaya di bangunan kita itu berdiri dengan kokoh, maka landasannya harus kuat, ya. Kemudian juga harus terus dirawat. Kalau laksanakan itu, yang penting saya sudah mengerjakan, mau diterima atau enggak. Ini. Nah, kalau mendirikan itu, sholat itu dirawat. Ya. Makanya sholat ini adalah pekerjaan yang paling rutin kita kerjakan. Jadi tidak ada ibadah yang paling sering kita kerjakan melebihi dari sholat. Bahkan Allah mewajibkan kita untuk 5 kali ya, sholat fardu, belum termasuk sholat sunnah. Jadi sholat adalah ibadah yang kita kerjakan hampir sering. Kemudian sholat ini juga ibadah yang kita kerjakan berulang-ulang. Mengapa harus diulang-ulang? Mengapa harus berulang-ulang? Setiap hari kita harus menunaikan sholat. Selain sebagai bentuk tunduk kita kepada Allah, bentuk kepasrahan kita kepada Allah, bentuk keimanan kita kepada Allah, bukti keimanan kita kepada Allah. Dan sholat ini adalah sebuah ibadah yang menjadi penciri bahwa kita senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk terus dekat dengannya. Dengan sholat kita semakin dekat dengan Allah. Ini yang membuat iri ya orang-orang lain. Orang lain itu kan beribadah, ada yang cuma sebulan kali, ada yang seminggu sekali ya. Tapi Islam mengajarkan kita bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, berinteraksi dengan Allah itu setiap saat. Bahkan dalam sehari saja minimal kita harus berinteraksi ya dengan Allah Subhanahu wa taala itu 5 kali. Seseorang yang sudah bertemu dan berinteraksi dengan Allah sebanyak 5 kali ini, sungguh ya, dia adalah wujud orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ibadah diulang-ulang itu agar semakin apa ya, semakin eh, mantap keimanan, semakin apa namanya, semakin kuat ya keislaman seseorang. Sama dengan sebuah penelitian itu kan kita akan mendapatkan data yang baik ketika ulangannya banyak, ya kan? Ada perlakuan, ada ulangan. Semakin banyak ulangan, semakin banyak sampelnya yang kita ambil, semakin mendekati kepada kebenaran. Makanya sholat ini diulang-ulang agar kita semakin terbukti kebenaran iman kita, kebenaran Islam kita. Itu buktinya di sholat ini. Karena sholat ini adalah pertanda seseorang itu amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti seorang itu cinta kepada Allah ketika dia selalu menyambut seruan Allah, terutama seruan sholat ini. Makanya sekali lagi jangan sampai kita meremehkan sholat ini. Sholatlah di awal waktu kan begitu ya. Kemudian bagi yang laki-laki diusahakan untuk tidak ketinggalan berjamaah di masjid-masjid Allah. Nanti akan kita bahas itu. Jadi dua ibadah pokok kepada Allah ini adalah sholat. Kemudian tunaikan zakat. Zakat ini kan bukan untuk Allah. Zakat ini bentuk dari ketundukan kita kepada Allah adalah pengorbanan. Ya. Jadi pengorbanan inilah yang penting. Ya. Nah, zakat yang kita keluarkan
Sebetulnya bukan untuk Allah. Allah itu maha kaya. Allah memiliki semuanya ini. Tapi Allah ingin menguji kita. Kan hidup itu dalam Islam konsepnya adalah ujian. Ingin menguji siapa yang paling baik di antara kamu. Jadi karena hidup itu adalah ujian, hidup itu apapun harus kita terima. Ketika kita enak, ya kita bersyukur kan. Ketika kita dalam kondisi tidak baik atau kurang sesuai dengan yang kita inginkan, kita bersabar. Itulah esensi dari kehidupan. Ya. Jadi itulah memaknai kehidupan ya, hadirin. Yaitu sholat dan tunaikan zakat. Kemudian Allah mengatakan lanjutnya ayat ini dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Masya Allah ini. Jadi semua yang kamu kerjakan itu untuk dirimu. Bahkan Allah mengatakan kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah itu, katakanlah Allah nggak ngasih pahala saja. Sebetulnya yang kita kerjakan itu untuk diri kita. Misalnya nih, Islam mengajarkan kita untuk bersuci, ya, untuk mandi, untuk berwudu. Itu kan sebetulnya untuk kita. Ya. Karena Allah mengajarkan kita tentang apa namanya kebaikan. Sholat misalnya, dari semua gerakan yang kita lakukan, itu adalah baik secara fisik maupun non fisik adalah bermanfaat bagi kita. Kemudian sholat itu juga melatih kita untuk konsentrasi, untuk fokus. Karena sholat mengajarkan kita untuk khusyuk, ya kan? Makanya dalam Al-Quran itu ada tipologi sholat, ya. Ada 5 sampai 6 tipe sholat dan hanya satu sholat yang diterima oleh Allah yaitu sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang mukmin, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Jadi semua amal ibadah itu untuk diri kita. Bahkan Allah mengatakan dan kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa semua kebaikan kita itu dicatat oleh Allah. Kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan itu bagikan tabungan. Makanya di penjelasannya, saya lihat di beberapa hikmahnya adalah hendaknya orang beriman, orang muslim itu memperbanyak tabungan kebaikan. Memperbanyak tabungan amal soleh. Jadi tabungan itu tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat ini menandaskan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Kalau seandainya Allah nggak ngasih pahala pun juga semua yang diperintahkan Allah itu adalah baik untuk kita di dunia, ya kan? Kebaikan di dunia yang kita dapatkan dengan melaksanakan perintah Allah itu adalah banyak sekali ya, ketenangan, ya, kemudian kebaikan, kesehatan, banyak sekali kalau kita melaksanakan perintah Allah itu. Nah, apalagi Allah menjanjikan kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah dari apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Ini. Jadi konsep menabung itu ada dalam Islam. Dan tabungan terbaik itu adalah amal soleh. Tabungan terbaik itu ketakwaan. Tabungan terbaik itu iman. Jadi iman saja, kita beriman kepada Allah itu sudah tabungan. Kita sholat itu tabungan. Kita zakat itu tabungan. Ya kan? Tidak ada yang hilang. Allah tidak pernah curang. Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Semua perbuatan baik kita itu dihitung oleh Allah, ya kan? Dihitung oleh Allah. Hanya saja masalahnya kita juga kadang-kadang melakukan perbuatan buruk. Nah, itulah kemudian timbangan itu menjadi menjadi sering berubah karena kita selalu melakukan perbuatan buruk juga. Nah, perbuatan buruk itulah yang juga akan mengurangi timbangan. Artinya, yang berat itu akan menjadi apa ya menjadi semakin berkurang ketika seseorang melakukan perbuatan buruk. Kemudian sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, ya kan? Allah itu membalas dengan pahala terhadap amal yang dikerjakan, ya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan dan yang lebih penting lagi bahwa Allah menutup kalimat ini, ayat ini dengan mengatakan Allah itu Maha melihat. Jadi Allah menunjukkan sifatnya. Allah melihat apa yang kamu kerjakan sekecil apapun yang kamu kerjakan, itu Allah melihatnya. Inilah yang membuat orang mukmin itu harus tenang gitu ya. Ternyata Allah itu melihat apa yang kita kerjakan. Karena itu kerjakanlah kebaikan walaupun orang lain nggak melihat. Malah para ulama menanjurkan
usahakan kita ini sudah berbuat baik, tapi usahakan berbuat baiklah. Yang perbuatan baik itu tidak ada yang melihat kecuali Allah. Usahakan harus ada amalan andalan seperti itu. Karena banyak amalan-amalan kita itu kan masih ada ya sisi lain di dalam diri kita, ada riak walaupun sedikit, ingin ingin dilihat, ingin dipuji orang ini. Kayaknya kita harus berusaha dalam hidup kita ini melakukan perbuatan baik, yang perbuatan baik itu, amal itu, usahakan hanya Anda dan Allah yang tahu. Karena itulah wujud keikhlasan, wujud dari nilai yang paling tinggi. Nah, di antara amal soleh yang seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah yaitu sholat dan zakat. Zakat dalam arti umum, infak, sedekah. Cobalah kita memberikan sedekah yang hanya kita dan hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi walaupun kita harus, kalau kita harus sholat, harus berzakat, diketahui oleh orang juga nggak apa-apa, ya. Jangan lupa ya, karena perintah perintah berinfak itu adalah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sebetulnya beribadah dengan terang-terangan juga boleh, ya, nggak apa-apa, ya kan. Karena yang harus kita jaga kan niat kita. Tapi kadang-kadang para ulama menganjurkan, cobalah kita melakukan amal ibadah, apa itu sholat dan infak atau zakat ini. Pernah kita berzakat, berinfak itu hanya kita dan Allah yang tahu. Di antaranya sholat, misalnya sholat malam. Ya. Sholat malam itu kan nggak usah diumum-umumkan, ya kan? Agar kita ini. Tapi Allah memerintahkan kita untuk sholat fardu berjamaah. Karena apa? Karena perintah lain, karena hikmah lain daripada ibadah Allah itu adalah menguatkan ukhuwah, menguatkan silaturahim, memperkuat persatuan, memperkuat kekeluargaan. Makanya dengan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah juga nilainya lebih tinggi kalau untuk sholat fardu. Kalau sholat fardu itu beda. Nilainya tertinggi kalau dilaksanakan berjamaah. Tapi kalau ibadah sunnah, ya, zakat misalnya, kalau zakat harus diterang-terangkan, ya, harus dicatat ya, kepada lembaga zakat. Baik gitu, ya. Jadi ayat ini subhanallah harus menguatkan kita semua agar kita senang dengan kebaikan, senang dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena semua perbuatan baik kita itu akan apa ya? Akan diberikan balasan oleh Allah, ya. Dilihat oleh Allah, ya kan, menjadi tabungan kita di yaumul qiyamah. Karena itu marilah para hadirin jamaah sekalian, ayat ini mengajak kita untuk untuk menabung. Dan sebaik-baik tabungan adalah tabungan amal soleh. Sebaik-baik tabungan adalah takwa, ya kan? Eh, Khairuz zati taqwa, sebaik-baik tabungan itu adalah fatazawwadu, kata Allah, fa inna khairuz zati taqwa. Fatazawwadu, hendaknya kalian memperbanyak bekal, memperbanyak tabungan. Sebaik-baik tabungan adalah tabungan takwa. Jadi kalau kita punya 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 buku tabungan, ya kita kan seneng kalau tabungannya itu banyak gitu ya. Nah, tapi kalau bisa ya lebih senang lagi kalau tabungan kita nanti untuk akhirat banyak. Karena kepada kita akan semua kembali kepada Allah, kembali ke akhirat, dan tempat kembali yang selama-lamanya itu adalah akhirat. Ya. Jadi ada orientasi ke sana. Terus sekalian, ayat berikutnya Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini membicarakan kembali tentang sifat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa qalu, dan berkata mereka, siapa mereka itu? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka berkata, ini perkataan mereka, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata mereka nih, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, kata mereka. Allah menjawab, ya kan? Tilka amanihum. Itu adalah angan-angan mereka. Itu adalah bualan mereka. Itu hanyalah ya? Hanyalah semacam semacam eh, semacam khayalan mereka. Ya kan? Itu adalah angan-angan mereka yang kosong belaka kata. Ini Allah yang mengatakan. Kul, katakanlah Muhammad, hatu burhanakum in kuntum shadiqin.
Kalau kamu menganggap bahwa hanya kalau kelompokmu, bahwa surga itu hanya milik golongan kalian, tunjukkanlah bukti kebenaran. Jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ya. Allah malah menantang. Jadi ayat ini menandaskan bahwa Allah mematahkan anggapan bohong ahli kitab, dalam hal ini Yahudi Nasrani, bahwa surga itu tertutup untuk selain mereka. Atau Allah mematahkan anggapan bohong ahli kitab bahwa surga itu hanya untuk mereka, ya, Yahudi dan Nasrani. Allah menganggap itu hanyalah bualan, itu hanyalah hayalan mereka, itu adalah angan-angan mereka yang tidak bersandar pada dalil apapun. Karena memang agama mereka, karena perubahan yang begitu banyak, banyak sekali, ya, banyak sekali agama, terutama Yahudi maupun juga Nasrani ini, karena memang kitabnya juga bukan kitab yang asli, ya, itu dibangun atas dasar dongeng, mitos, bahkan beberapa mitos-mitos menganggap bahwa mereka bangsa yang paling baik, mereka bangsa yang paling benar, mereka bangsa yang paling unggul, ya. Orang lain itu kelas 2 dan lain sebagainya. Ini adalah apa dasar mereka, dari mana mereka mengatakan seperti itu. Yang lebih parah lagi kalau dia mengatakan bahwa sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali dari mereka Yahudi, dan itu dasarnya apa? Paling dasarnya adalah perkataan dari apa ya, dari ahli atau dari tokoh-tokoh agama mereka yang hanya untuk menghibur, ya, hanya untuk menghibur. Tentu sedih ya kalau sebuah agama hanya dibangun atas dasar mitos atau atas dasar anggapan yang tidak memiliki dalil. Makanya Allah menantang ini. Jika angan-angan mereka itu benar, mana buktinya? Dan mereka tidak akan dapat memberikan bukti karena memang pendapat tersebut tidak benar. Jadi mereka kalau diminta buktinya ya tidak akan bisa memberikan bukti. Kenapa? Karena memang anggapan ini tidak memiliki dasar sama sekali. Mereka tidak akan bisa memberikan bukti. Kan? Begitulah ya. Jadi mengklaim bahwa surga hanya milik kelompok tertentu adalah bukan ajaran dalam Islam. Bahkan sebaliknya Islam menganggapnya bala man aslama wajahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian. Ya, bala, tidak. Ya, kan mereka menganggap bahwa surga hanya untuk mereka. Tidak. Langsung Allah langsung membantah. Bahkan surga itu, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, yang Islam, yang beriman, sedang ia berbuat kebajikan, berbuat amal soleh, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak mula mereka bersedih hati. Jadi Allah menolak anggapan mereka itu. Bahkan Allah menjanjikan rahmat dan termasuk surga itu tidak dimonopoli oleh suatu bangsa, oleh suatu kelompok tertentu saja. Akan tetapi rahmat Allah, surga Allah itu akan didapatkan oleh siapa saja. Ini, siapa saja, barang siapa kan siapa saja. Dari golongan mana saja, dari kelompok mana saja, dari kulit warna apa saja, bangsa barat, bangsa timur, yang penting aslama, yaitu Islam. Apa sih aslama itu? Islam aslama itu adalah tunduk berserah diri, tunduk patuh berserah diri kepada Allah, atau dalam bahasa yang fungsionalnya ya beriman dan beramal soleh, ya. Makanya Allah mengatakan tidak, surga itu untuk siapa saja yang aslama, yang berserah diri kepada Allah. Subhanallah ya, ini kan jelas gitu, orang nggak berserah diri gimana akan mendapatkan surga. Jadi siapapun hadirin, kalau dia berserah diri, dia Islam, maka dia berhak Allah memberikan kepada mereka. Makanya bagaimana kisah-kisah eh, kisah bagaimana ahli sihir Fir'aun yang begitu melihat mukjizat dari Allah melalui Nabi Musa, mereka menggunakan logika aja yang sederhana. Ini nggak mungkin loh. Kata ahli sihir, kami ini ahli sihir hebat.
hebat di muka bumi ini pada zaman itu, tapi ternyata dikalahkan oleh yang lain. Berarti udah nggak ada yang lebih tinggi. Wa fauqa kulli dzi ilmin ilmin alim, kata dia. Di atas yang maha mengetahui, di atas yang tahu itu ada yang maha mengetahui. Itu pakai logika itu, ya kan? Maka dia langsung berserah diri, langsung aslama. Aku berserah diri kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Ya. Dia berserah diri kepada eh, apa namanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun resikonya mereka akan dipancung, akan dibunuh. Tapi apa artinya semua itu? Ketika orang itu sudah menemukan apa yang diinginkan, yaitu menemukan Tuhannya. Kalau sudah menemukan Tuhannya, ya berserah diri kepada Allah. Ini ya, jadi dipatahkan apa namanya anggapan mereka itu. Jadi kita juga sebagai orang Muslim, sebagai orang mukmin nggak boleh mengklaim ya surga itu hanya untuk aku dan orang lain akan masuk neraka. Surga dan neraka itu kewenangan Allah. Tapi Allah menjanjikan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga. Tapi tidak boleh mengatakan orang lain yang tidak beriman akan. Allah alam, ya kan? Itu wewenang Allah. Kita juga nggak tahu dalam hati. Siapa tahu mereka kemudian beriman kepada Allah di hari akhirnya. Kita nggak tahu, ya kan? Yang jelas bahwa kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita menjadi orang yang aslam, yang berserah diri, ya. Kemudian kita berbuat baik. Jadi di sini penting ya. Jadi Islam itu adalah tidak hanya Islam saja, tapi di situ sedang ia berbuat baik. Jadi selain kita berserah diri harus berbuat baik. Artinya beriman dan beramal soleh. Allah tidak menyanyiakan amal baik seorang hamba yang beriman. Dan Islam adalah agama yang berorientasi kepada amal maksudnya ini. Jadi Allah akan memberikan pahala itu terhadap orang-orang yang beriman dan beramal. Ya. Jadi amal itu orientasi Islam. Islam menekankan sekali kepada amal. Bahkan pahala yang paling besar itu ketika kita beramal. Jangan sampai kita orang mukmin saja. Jadi mukmin saja itu belum menjamin kita aman. Yang aman itu kalau beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi inilah pentingnya kita berorientasi kepada amal. Kemudian kalau Anda sudah demikian, maka Allah menjanjikan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini kan penyakit yang selalu kita khawatirkan dalam hidup ya. Tapi Allah menjanjikan ada dua penyakit yang selalu menghantui hidup kita itu, yaitu rasa takut dan rasa khawatir. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Setiap manusia pasti punya rasa takut dan rasa khawatir, ya kan? Maaf ya, takut nggak dapat uang, takut nggak punya rezeki, ya. Takut. Yang yang sekarang dalam posisi jabatan tinggi pun rasa takut, takut kalau jabatannya hilang, takut kalau ini takut. Nggak ada orang yang tidak punya penyakit takut dan juga sedih, khawatir, sedih itu juga pasti, ya. Setiap kita nggak ada kita itu yang terus seneng gitu ya. Kita kadang-kadang sedih. Nah, Allah menjanjikan supaya kita tidak memiliki rasa takut dan rasa khawatir itu kalau kita berserah diri kepada Allah. Makanya kalau orang itu berserah diri kepada Allah itu seharusnya tidak ada rasa takut. Takut sebentar kemudian kembali kepada Allah tenang lagi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam dirinya, tidak ada bersedih hati. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Makanya supaya kita eh, apa ya? Supaya kita selalu apa namanya? Gembira, optimis itu adalah kita harus selalu ingat kepada Allah. Makanya dalam ayat yang lain nanti akan ketemu itu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, aku ingat kepadamu. Langsung dijawab. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kamu ingat kepadaku, aku ingat padamu. Nggak ada kata-kata maka gitu ya. Fadkuruni, kalau kamu ingat kepadaku, maka aku ingat. Nggak pakai maka itu Allah itu. Kamu ingat kepadaku, aku ingat padamu. Itu yang membuat orang mukmin itu tenang ya. Karena apa? Karena Allah selalu
membersamai. Allah senantiasa membersamai dalam semua kejadian, dalam semua kegiatan. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Jadi betapa indahnya hidup ini ketika rasa takut dan rasa khawatir itu eh, dapat kita miliki, dapat hilang dari diri kita, dan hidup ini menjadi berat ketika dihantui rasa takut dan rasa khawatir. Mengapa kita sering rasa takut dan khawatir? Itu karena kita jauh dari Allah, ya. Karena kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai' waqalatin nasara laisatul yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Ini menceritakan bahwa mereka tadi kan mengklaim bahwa hanya mereka yang masuk surga. Tapi faktanya di lapangan justru sebaliknya. Anda lihat di sini. Allah mengatakan, ini hati-hati, Allah tahu hati mereka. Orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi itu orang yang tidak punya pegangan. Ya. Oh, saling menuduh, saling meremehkan mereka. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Padahal mereka sama-sama membaca Taurat dan Injil. Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu, ya kan? Maksudnya orang-orang selain ahli kitab itu kadang-kadang juga mempercayai aja gitu padahal dia nggak tahu. Maka Allah akan mengadili mereka. Allah akan mengadili di antara mereka nanti di hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Sekalian, ayat ini menandaskan bahwa Allah memperlihatkan melalui ayat ini sebetulnya perpecahan antara kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka saling menuduh, mereka saling menyalahkan, bahkan mereka saling meremehkan satu sama lain. Itu kan kalau bahasa bahasa anak sekarang, kata orang Yahudi mah, apa itu orang Nasrani itu nggak ada apa-apanya. Kira-kira gitulah. Orang Nasrani juga mengatakan, apa itu orang-orang Yahudi itu? Ya, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Padahal kata Allah, mereka sama-sama baca Alkitab. Di mana masalahnya ini? Ya, ini adalah fakta menunjukkan karena mereka memang tidak membaca Alkitab dengan benar. Ya, mereka sesungguhnya hanya berpegang pada khurafat, mitos-mitos yang tentu saja sangat lemah. Makanya mereka saling menyalahkan. Padahal mereka adalah berasal dari yang sama kan? Kalau mereka mengaku umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad mestinya satu, sama, ya kan? Tapi mengapa bisa berbeda? Di sini pentingnya hadirin. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita memiliki Al-Quran yang satu. Ya. Berupaya berbagai pihak ingin memecah belah, ingin membuat versi-versi Al-Quran tidak berhasil. Kenapa? Alhamdulillah, karena Al-Quran ini dipelihara langsung oleh Allah melalui para ulama, ya, para hafiz. Ya. Mereka telah menjaga Al-Quran ini dari waktu ke waktu. Masya Allah. Hmm? Kita memiliki Al-Quran yang asli ini. Al-Quran dan keaslian Al-Quran sudah dibuktikan oleh para ilmuwan-ilmuwan besar. Silakan Anda baca atau Anda bisa dengarkan ceramah-ceramah di YouTube tuh banyak sekali. Para para apa nih, para ilmuwan membuktikan bahwa Al-Quran itu asli. Mulai dari aspek metodologi. Jadi metodologi apa namanya penulisan Al-Quran itu sekarang Al-Quran kan seluruh dunia. Kalau dihitung jumlahnya mungkin tidak ada kitab yang paling banyak dicetak di muka bumi ini melebihi Al-Quran. Tidak ada kitab yang paling buku yang paling banyak beredar di muka bumi melebihi Al-Quran. Tidak ada. Setiap rumah punya Al-Quran, bahkan lebih dari satu. Setiap muslim memiliki Al-Quran lebih dari satu. Di masjid, di mana? Masjid, Masya Allah. Tapi Anda lihat tidak ada satupun yang berbeda. Kenapa? Karena metodologinya sudah benar. Jadi ketika eh, kekhalifahan Utsmani itu menyepakati dan konsensus
membuat konsensus tentang Al-Quran yang satu. Itu kalau saat itu Khalifah Utsmani, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, itu mengumpulkan para sahabat yang hafal Al-Quran. Sehingga Utsman bin Affan itu membuat beberapa masterpiece, ya, induk dari Al-Quran. Dan semua di semua negara ketika akan mencetak Al-Quran itu merujuk pada yang satu ini. Jadi tidak ada yang berbeda. Subhanallah, ya, metodologinya. Nggak ada Al-Quran dibuat yang lain-lain. Boleh cetakan manapun, ya kan? Tidak ada yang mengatakan Al-Quran buatan seseorang. Hanya cetakan dari tempat yang lain. Tapi ada masterpiece yang menjadi rujukan. Maka ini adalah kembali kepada ayat ini. Mengapa mereka saling menuduh, ya, saling meremehkan satu sama lain, terutama Yahudi dan Nasrani, karena umumnya mereka berpegang pada khurafat, bukan pada kitab yang asli. Itulah mengapa orang-orang Arab pada waktu itu tidak mau memeluk agama Yahudi dan agama Nasrani. Ya. Jadi demikianlah pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka. Ya kan? Jadi mereka yang tidak mengetahui ini. Tapi setelah dia tahu, mereka juga tidak mau. Makanya orang-orang Arab itu jarang ya mengikuti agama Yahudi, ya kan? Apalagi walaupun mungkin ada orang Arab yang mengikuti Nasrani, tapi pada zaman Nabi itu nggak ada. Makanya di Madinah itu yang ada cuman komunitas Muslim dan komunitas Yahudi. Komunitas Nasrani di Madinah itu para ahli sejarah mengatakan tidak ada, ya kan? Jadi tidak bisa diterima gitu oleh kalangan Arab saat itu agama dan keyakinan Nasrani itu. Kalau Yahudi memang dia menyebarluaskan, tapi tidak ada juga, ya. Ya, tidak ada atau tidak banyak yang mereka. Dan begitu datangnya Islam, maka akan lebih mudah dia menerima. Al-Quran menyerahkan perkara yang mereka perselisihkan itu nanti kepada Allah. Jadi perselisihan mereka itu nanti akan di apa ya akan diadili oleh Allah langsung. Ya. Allah yang akan mengadili mereka. Hadirin, nah ini ada saya baca di tafsir Ibnu Katsir secara ringkas saya sampaikan tentang asbabun nuzul Al-Quran ayat 113 ini. Dari seorang ulama besar Ibnu Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari jalur ya dari jalan Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Jadi peristiwanya begini. Pernah suatu ketika orang-orang Nasrani Najran datang kepada Rasul. Kemudian mereka didatangi oleh orang-orang ulama Yahudi saat pada waktu itu ketemu juga di antara mereka. Kemudian jadi Nabi menerima rombongan orang-orang Nasrani Najran di Madinah itu, ya, dari daerah lain datang. Kemudian juga bersamaan itu datang juga kepada mereka ulama-ulama Yahudi, ya. Karena mereka mengadukan kepada Nabi. Terjadilah perselisihan di antara mereka. Perselisihan tadi itu, ya kan? Hai Yahudi, kalian tidak punya pegangan, kata orang Nasrani kepada Yahudi. Dan orang Yahudi juga begitu kepada Nasrani. Ah, kalian orang-orang yang tidak punya pegangan. Kenapa orang Yahudi mengatakan orang Nasrani mengatakan itu kepada Yahudi? Karena orang-orang Yahudi tidak mau beriman. Karena kamu kafir kepada Isa dan Injil. Sementara seorang orang laki dan raja berkata kepada orang Yahudi, ya, kalian tidak punya pegangan, kata orang apa namanya orang Yahudi itu. Kenapa? Karena kamu tidak atau mengingkari kenabian Musa dan kafir kepada Taurat. Mereka saling. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat 113 ini. Ya, Nabi Muhammad tidak mau menengahi di antara mereka. Allah hanya mengatakan, nanti Allah sendiri yang akan memutuskan perkara yang mereka perselisihkan nanti di yaumil kiamat. Begitu kira-kira ya hadirin. Jadi memang terjadi perselisihan itu, bahkan itu terjadi di hadapan Nabi gitu. Ya, sehingga Nabi jadi tahu bahwa ternyata di antara mereka itu ada permusuhan. Sekarang ini sebetulnya di antara mereka ada permusuhan, tapi mereka disatukan karena ya sama-sama ingin memerangi Muslim, kan gitu. Tapi sebetulnya di hati mereka itu perbedaan di antara mereka sangat tinggi, ya. Karena Yahudi benar-benar melecehkan keyakinan Nasrani sebetulnya, ya kan.
Mereka bahkan membunuh Nabi Isa itu kan ya, mengejar-ngejar Nabi Isa ya. Kemudian tidak mengakui Injil, dia hanya mengakui Nabi Musa dan kemudian. Jadi istilahnya tahsabuhum jam'a wa qulubuhum syatta kata Allah. Kamu melihat mereka itu bersatu, tapi sesungguhnya hati-hati mereka saling bertentangan, ya, saling bermusuhan, saling menuduh, saling melesehkan, saling menyalahkan ya di antara. Hadirin jamaah rahimakumullah. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Insya Allah ini akan kita bahas dalam kesempatan yang lain. Apa namanya? eh, saya kira kalau misalnya ada waktu bisa saling. Mungkin itu dulu apa namanya Farhan ya untuk pagi hari ini. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair atas materinya. Selanjutnya, untuk hadirin dan jamaah sekalian, barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa menuliskannya di kolom chat atau bisa secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih Bu Iis. Monggo Ibu. Tapi mohon maaf off cam, Ustadz. Nggak apa-apa Bu. Saya tertarik dengan satu hal tadi yang disampaikan Ustadz Profesor Munif tentang amalan yang maksudnya kalau kita mau share itu bagaimana membedakan manajemen diri antara meyakinkan itu tidak ria, artinya ingin memberi contoh gitu, dan ria itu kan dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya hal yang begitu ya. eh, Sehingga kalau kita khawatir itu ria, jadi malah tidak dilakukan gitu. Padahal di sisi lain saya pikir, oh itu padahal bagus ya gitu untuk ini untuk syiar gitu atau untuk memberi contoh. Tapi kan itu manajemen dirinya sulit ya, Prof. Munif. Bagaimana tuh biar ini? Saya tuh punya satu WA grup yang betul-betul sahabatan dari S1 gitu. Kita tidak putus sampai usia segini. Jadi dan background religiusnya bermacam-macam. Ada yang mualaf, ada yang memang dari dulunya sangat ini religius, ada juga yang tidak gitu, yang SMA-nya aja SMA Kristen gitu dan seterusnya. Jadi kita kadang ingin saling mengingatkan, tapi ya itu kadang-kadang, aduh saya kok ini ya, apa jangan-jangan ria ya gitu. Gimana Hmm. Ustadz untuk menyikapinya? Terima kasih. Baik, Ibu Dr. Sarifah ini, Bu Iis, makasih atas pertanyaannya. Dan sebetulnya ini adalah hal yang pasti akan terjadi pada diri kita. Karena itu Allah SWT mengingatkan tadi ya dengan ayat ini bahwa ayat tadi itu berlaku umum. Barang siapa yang beramal soleh ya, melaksanakan sholat, zakat, kemudian semua perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah untuk dirimu dan Allah memberikan apa namanya balasan terhadap setiap amal soleh ini. Ah, jadi ini eh, sifatnya umum ya, semua amal kebaikan yang jelas yang didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu beriman dan beramal soleh, maka sedikit banyak dia melakukan perbuatan baik itu karena perintah Allah, ya. Karena niat ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ada tiga dimensi ini penting dalam kita melakukan amal itu. Ada tiga motif lah orang itu beramal baik. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu jelaskan ya, ada orang yang berbuat baik itu memang dia ingin mendapatkan dunia. Allah ngasih itu. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi orang yang beramal baik tujuannya hanya ingin mendapatkan dunia,
wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia di akhirat nggak dapat bagian. Jadi karena dia sudah mendapatkan itu di dunia. Ada yang kedua adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada sebagian dari mereka yang melakukan perbuatan baik itu ingin mendapatkan balasan di dunia yang baik dan akhirat yang baik. Boleh kita beramal untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Boleh. Ya kan? Tapi ada yang paling tinggi. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan ada sebagian orang yang beribadah kepada Allah itu ibtigha', hanya mengharapkan ridha Allah. Itulah golongan tertinggi. Jadi kita beramal itu hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, tiga amal tadi transaksinya sama, transaksi kepada Allah. Cuman yang satu ingin mendapatkan keduniaan, Allah ngasih balasannya. Yang satu ingin mendapatkan dunia dan akhirat. Ya, kan kita begitu ya, ingin dapat balasan di dunia dan Allah ngasih. Balasan dari dunia itu kebahagiaan, ketenangan, bahkan Allah menambah rezekinya. Pasti itu. Itu kebahagiaan di dunia. Tapi yang paling tinggi itu ketika kita beribadah. Itu adalah mardotillah. Hanya ingin mengharapkan ridha Allah. Jadi mardotillah itu gampangnya begini. Ya. Saya pernah ceritakan ini dulu dalam pengajian-pengajian kita ya Bu Iis. Ketika seorang beramal, ya saya ngasih ke Ya, Bu Iis itu, saya nggak ingin Bu Iis ngasih balasan. Bu Iis mau nerima aja udah seneng saya. Kan Masya beda Allah. itu. Iya. Ibu mau nerima aja udah seneng saya. Nggak usah pikirin. Jadi kita beribadah kepada Allah, Allah mau nerima aja udah seneng gitu. Padahal kita, nah supaya seperti itu kan pasti keluar dari hati yang paling tinggi keikhlasan. Karena udah nggak mengharapkan apa-apa. Nah, bagaimana ketika dalam implementasi? Nah, dalam implementasi itu Allah memberikan gambaran begini, Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kita beramal itu ada dua bentuknya. Ada yang sirri, ada yang alania, ada yang terang-terangan, ada. Dan termasuk bersedekah itu juga boleh terang-terangan dan boleh juga sembunyi-sembunyi. Dua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kamu sembunyikan itu lebih tinggi memang. Gitu ya. Yang disembunyikan itu lebih tinggi. Kenapa? Karena tadi, ya kan, yang kita harapkan hanya semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengatakan kalau kita punya andalan amalan yang seperti itu. Sementara kalau alaniyah yang terang-terangan itu juga pahalanya besar. Kalau diniatkan untuk apa ya? Untuk syiar ya, mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu apa ya? Ketika akan berangkat perang Uhud dan juga perang kalau nggak salah eh, perang Ahzab maupun yang perang yang lain itu siapa yang mau memberikan pinjaman terbaik kepada Allah? Wah, mereka berlomba-lomba itu. Jadi diumumkan oleh Nabi, saya akan ini ya Rasul, saya meminjamkan kebun saya minta ini. Diterima oleh Rasul. Rasulullah kan mengumumkan itu, berarti kan terang-terangan, boleh gitu. Dengan terang-terangan itu mendorong yang lain untuk melakukan amal. Itu boleh, sangat baik. Jadi nggak apa-apa Bu Iis dan Mbak jamaah sekalian. Ketika kita beramal dengan amal itu mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya kan? Ada juga waktu itu apa namanya ketika Rasulullah menawarkan suatu amal itu, kemudian ada yang apa ya menawarkan sesuatu lalu disanggupi oleh ini, kemudian ada sahabat yang ya Rasulullah, saya bisa memberikannya lebih banyak. Oh, itu sudah diambil oleh sahabatmu, nanti yang lain. Gitu kata Rasul itu. Jadi ada suatu saat tertentu Nabi juga menganjurkan kita untuk yang harus kita jaga adalah hati. Makanya ketika terang-terangan itu ada dua dimensi. Yang pertama adalah sudah pasti kita meluruskan dan memperbaiki niat dalam setiap amal kita. Moga-moga kita dapat pahala yang kedua, yaitu syiar, mengajak orang lain, mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama, bahkan bisa lebih besar. Dan yang ketiga tentu aspek yang lain adalah aspek eh, apa ya aspek manajemen. Karena begini, amal perbuatan baik itu kalau bisa diorganisir dengan baik. Karena kalau diorganisir, maka apa ya, maka akan lebih baik manfaatnya. Berzakat misalnya, itu kan seakan-akan jangan dianggap amal individu. Yang penting saya mengeluarkan kepada
orang kita keluarkan sendiri. Itu boleh, tapi akan lebih baik kalau melalui amil. Kenapa? Supaya lebih rapi, target-targetnya lebih jelas, manfaatnya lebih besar. Nah, pencatatan itu kan seakan-akan apa ya? Seakan-akan itu apa mengurangi keikhlasan atau ada unsur ya. Sebetulnya tidak, ya. Karena sekali lagi ikhlas keriaan itu ada dalam hati. Tapi itu baik untuk apa manajemen. Jadi Islam menganjurkan. Makanya sejak zaman Nabi sebetulnya ada pencatatan. Kemudian dilembagakan menjadi Baitul Mal itu ketika zaman eh, Umar bin Khattab ya, ada Baitul Mal, ada ini untuk mengorganisir supaya kemanfaatan lebih 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 besar. Makanya ketika Khalifah Umar itulah mulai ada institusi pendidikan, ada institusi hakim, ada institusi ini. Karena dulu setiap perkara itu langsung datang ke masjid ya. Tapi setelah Umar bin Khattab itu ada institusi dan institusi itu dibangun dengan uang dari Baitul Mal. Mungkin itu sedikit Bu Iis. Jazakallah Ustaz.